Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal hari ini tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan besok tanggal 22 Desember 2021. Jadi seperti biasanya untuk analisa saham harian saya akan bahas totalnya ada 16 saham. Ini bagian pertama saya akan bahas 8 saham ya. Nanti di bagian kedua saya akan bahas 8 saham juga. Saya mulai langsung dengan yang pertama adalah ADRO. Jadi kalau kita lihat di sini ADRO dia sudah berhasil breakout dari 2100 ya. Jadi yang barusan kenal channel ini jangan salah paham ya. Bukan karena sudah naik tinggi terus kemudian saya bahas, enggak ya. Karena sebelumnya saya sudah bahas dari awal ketika dia terakhir ya, ketika dia breakout ke atas 1970, saya sudah informasikan boleh buy atau average up ya, naik ke atas 2030 tambah lagi. Kalau dia berhasil breakout ke atas 2100 boleh tambah lagi karena uptrendnya ini masih cukup bagus ya. Jadi target berikutnya di 2200 itu di area sekitar Fibonacci extension 161,8% ya, 2200 kurang lebih ya. Jadi kalau dia naik lagi target price berikutnya kurang lebih sekitar area 2300. Saya pakai kelipatan setiap 100 rupiah aja ya. Jadi memang sudah naik, kadang-kadang kalau koreksi itu wajar ya. Jadi jangan terlalu takut. Yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 2100 dan 2030. Selama di atas 1970 menurut saya sih dia masih cukup bagus. Kalau yang mau buy on weakness, tunggu area di area 1870. Artinya kalau dia koreksi di bawah 1870, kalau dia berhasil rebound atau mantul barusan kita buy. Kalau dia belum berhasil ya jangan buy dulu ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, berikutnya untuk NATO. Jadi NATO masih tetap sideways ya. Jadi sabar aja. Area buy on weakness memang kurang lebih sekitar area 675 ya. Saya kotain ya. Memang kadang-kadang nyentuh terus kemudian dia naik ke atas. Selama di atas 695 ya, kalau mau coba buy on weakness boleh aja ya, pasang stop lossnya di 675. Berlaku juga bagi yang sudah punya. Kalau yang mau tambah lagi di sini, kalau kita lihat garis saya kan di 715. Kalau yang mau buy, tunggu kalau dia breakout ke atas 715 lebih baik ya. Jadi naik ke atas 715 buy, naik lagi ke atas 750 tambah lagi. Di sini resistennya di 780. Kalau dia berhasil naik ke atas 780, target berikutnya di 800 dan 850 ya. Kurang lebih seperti itu untuk NATO. Memang sideways-nya dia lama ya. Sebelumnya kalau kita perhatikan ini setelah dia sideways lama ya. Sebentar saya lihatkan dari awal sini ya. Naik kemudian koreksi, sideways lama dia breakout, sideways lama kemudian dia breakout naik lagi tinggi ya. Jadi memang untuk NATO ini mungkin agak sedikit sabar ya, seperti itu ya. Boleh trading di sideways-nya boleh ya, pakai acuan area supportnya 695 sampai 675, target price-nya sekitar 750 sampai dengan 780 ya. Memang sideways areanya di sana. Itu kurang lebih untuk NATO. Transaksi hariannya juga masih cukup bagus ya, walaupun menurun daripada bulan Oktober dan September ini ya. Kurang lebih cukup untuk NATO. Berikutnya untuk TLKM, saya sudah sebutkan sering juga ya di analisa saham harian. Memang dia sideways-nya lama, seringkali naik kemudian turun koreksi ya. Tapi di sini selama di atas 4000 dia masih cukup bagus, masih peluang untuk breakout ke atas 4250 ya. Kalau dia naik ke atas 4250, yang mau buy high sell higher atau tambah lagi silakan, naik ke atas 4300 tambah lagi ya. Target berikutnya di 4500 ya. Jadi kurang lebih untuk Telkom ini cukup ya. Kalau yang mau buy on weakness gak berani buy sekarang ya, tunggu aja di area 3880. Artinya dia kalau koreksi di bawah 3880, kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atasnya kita beli ya. Naik ke atas 4000 tambah lagi dan seterusnya ya. Kurang lebih cukup untuk Telkom. Berikutnya untuk MLPL ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini untuk MLPL ya, dia sudah berhasil rebound, naik ke atas 390, boleh tambah lagi atau average up, naik ke atas 406 tambah lagi boleh ya. Jadi belinya bertahap aja, nggak perlu terlalu agresif. Memang dia masih cenderung sideways ya. Tapi jangan terlalu takut-takut juga ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 430, boleh tambah lagi, naik ke atas 450 tambah lagi dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu ya, masih sideways di bawah untuk MLPL. Cukup ya. Berikutnya KBAG. Di sini area barunya sudah saya sebutkan ya. Ini sudah saya kotain di analisa saham harian sebelumnya. Jadi kalau dia berhasil rebound, kalau mau spekulasi buy, sebenarnya boleh ya. Memang ada yang mungkin ada yang tanya, oh Pak Suntar, ini sudah naik 2 hari kemudian dia turun lagi, hijaunya 1 hari kemudian dia turun lagi. Nah ini hijaunya 1 hari ya. Apakah dia bakalan turun lagi karena arahnya masih downtrend? Ya memang benar ya, masih resiko. Tapi di sini karena saya sudah gambarkan, selama dia bertahan di atas 71 dia masih ada peluang untuk naik lagi. Paling tidak dia akan menguji resisten terdekatnya di sini ya, 100 ya kurang lebih ya, 83 dan 100.
Jadi mau buy sekarang boleh, tapi jangan terlalu banyak. Naik ke atas 79 tambah lagi, naik ke atas 83 tambah lagi, dan seterusnya. Jadi sistemnya itu kita pakai sistem average up. Kalau dia berhasil naik, kita tambah lagi. Kalau belum ya kita jangan tambah lagi, kita tunggu ya sambil pasang trailing stop dan stop loss. Kurang lebih seperti itu strateginya. Berikutnya untuk BEPS. Jadi setelah sebelumnya sideways kemudian naik, ternyata koreksi lagi. Nah, hari ini candlenya hijau Pak Sunar. Apakah dia berhasil naik lagi? Seperti yang saya sudah sebutkan, kalau yang mau buy weakness tetap tunggu di area 3400. Artinya kalau dia koreksi di bawah 3400, jika dia sudah berhasil naik ke atas 3400 atau rebound ya, atau istilahnya mantul, barusan kita buy. Kalau sekarang memang masih nanggung ya, testing area supportnya sekitar 3880 sampai dengan 4000. Mau buy sekarang boleh, tapi jangan terlalu banyak ya, itu saran saya ya. Kalau naik lagi ke atas 4200 tambah lagi, naik ke atas 4400 tambah lagi, dan seterusnya. Memang kalau kita perhatikan uptrendnya masih cukup bagus ya. Memang sebelumnya naik kemudian koreksi ya. Tapi di sini kalau kita perhatikan selama dia bertahan di atas 3400 sebenarnya masih ada harapan ya untuk BEPS ya. Tapi perlu diingat juga, cek ya apakah ada aksi korporasi untuk right issue, kemudian penerbitan obligasi, akuisisi dan sebagainya. Beritanya saya nggak tahu ya. Di sini hanya fokus ke analisa teknikalnya atau fokus di pergerakan harganya sahamnya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk BMRI. BMRI sering saya sebut juga ya, masih sideways, jadi sedikit bersabar ya. Jadi selama di atas 6850 saya rasa sih masih ada potensial untuk breakout ke atas 7325 dan 7500 ya. Sampai tahun depan kalau dia performanya untuk full year-nya 2021 ini bagus, kemungkinan 8000 ke atas masih memungkinkan ya. Itu untuk BMRI. Jadi 8000 itu diambil dari mana Pak Sunar garisnya? Jadi kalau kita mundur ke belakang ya, itu 8000 kurang lebih area di masa kejayaannya sebelum pandemi sebelumnya ya. Dia sempat nyentuh, ini hanya sempat 8050, kemudian dia turun dalam kan karena ada isu corona pertama kali kasusnya ya. Jadi mudah-mudahan ini cukup kuat ya. Sejauh ini masih cukup bagus. Jadi saran saya sih kalau yang pegang BMRI boleh hold, pasang trailing stop atau stop loss maksimum di 6850 ya stop lossnya. Kalau dia turun di bawahnya lebih baik jual dulu, apalagi kalau close-nya di bawahnya ya, karena resiko testing area 6550 dan 6200an ya kurang lebih di sini ya. Jadi kurang lebih cukup untuk BMRI. Satu lagi untuk Harum. Jadi Harum uptrendnya masih cukup bagus, resisten harganya 11225. Saya sudah sebutkan selama di atas 10.200 dia masih cukup bagus. Yang mau buy on weakness tunggu aja di area 9.000 ya. Kalau dia koreksi tunggu rebound barusan kita buy. Kalau belum rebound jangan buy. Kalau kita tunggu koreksi tiba-tiba buy itu berarti tangkap pisau jatuh ya. Saya nggak pernah ngajarin tangkap pisau jatuh, nggak pernah ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 11.225 tambah lagi, naik ke atas 11.500 tambah lagi, target price berikutnya di 13.000. Jadi yang sudah punya santai aja, jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif ya. Memang di sini 11.500 resistennya cukup kuat ya. Kalau kita lihat mundur ke belakang itu Fibonacci extension 161,8% ya. Mundur jauh ke belakang banget ya. Nah, ini sudah beberapa tahun yang lalu ya, puluhan tahun yang lalu ya. Jadi harus waspada juga, tapi jangan terlalu khawatir juga ya. Saya nggak tahu apakah ada aksi korporasi tertentu yang naik tinggi ya. Silakan cek beritanya lagi karena saya nggak ngingatin ya, nggak perhatikan berita juga ya. Apalagi saya nggak punya sahamnya juga ya, saya nggak baca beritanya misalnya. Kalau nggak punya sahamnya, yang mudah-mudahan aja masih cukup bagus ya selama di atas 10.200. Kalau yang sudah kena trailing stop sebelumnya kan sempat low di bawahnya 10.200 ya, buybacknya tunggu sekalian breakout atau sekalian di area buy on weakness-nya ya. Itu bagi yang sebelumnya sudah kena trailing stop atau stop loss ya, kalau mau buyback ya tunggu aja di area buy on weakness-nya atau ketika dia breakout lagi ke atas ya. Kurang lebih cukup seperti biasanya. Yang baru join jangan lupa subscribe, bantu like ya, dan juga bantu kasih komentar atau saran ya, atau sekedar mengucapkan terima kasih. Saya sungguh menghargai. Di akhir video saya doakan selalu sehat selalu ya, damai dan sejahtera selalu, amin. Saya yakin kita semua akan diberkati yang luar biasa ya. Terima kasih banyak.